Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana Yusuf dari Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan membahas terkait pengertian dari apa itu Marxisme, Leninisme, liberalisme, dan juga fasisme. Baik, untuk hal pertama yang kita akan bahas yaitu mengenai pengertian dari Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya, Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialisme dialektis, materialisme historis, serta penerapannya pada kehidupan sosial. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah yang minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Inilah dasar dari Marxisme. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tentang pemahaman Leninisme. Leninisme merupakan pengaplikasian pemikiran dari Karl Marx pada politik praktis yang dilakukan oleh Lenin. Sehingga dalam mempraktikkan pemikiran dari Karl Marx, Lenin menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat Kekaisaran Rusia. Leninisme sendiri merupakan paham yang dikembangkan dan dinamai berdasarkan nama pemimpin revolusi Rusia, yaitu Vladimir Lenin, tahun 1870 sampai 1924. Pada teori ini, Lenin berpendapat jika ekonomi itu di atas politik. Revolusi politik itu bisa dilakukan dan dipimpin oleh partai pelopor revolusioner. Sehingga revolusi politik tidak harus menunggu revolusi yang dilakukan oleh kaum buruh di perkotaan. Materi selanjutnya berkaitan dengan paham liberalisme. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin, libertas, atau dalam bahasa Inggris disebut liberty, yang artinya kebebasan. Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Namun, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan hak milik. Selain itu, liberalisme juga didefinisikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik di dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara, dinamakan liberalisme. Liberalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan individu dan menentang otoriterisme. Kaum liberal menginginkan kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya, bebas beribadah menurut agamanya, dan juga bebas untuk tidak menganut agama apapun, yang mana urusan agama tidak boleh dicampur dengan urusan pemerintah. Dwi Siswanto dalam penelitiannya berjudul Konvergensi antara Liberalisme dan Kolektivisme sebagai dasar etika politik di Indonesia dalam jurnal Filsafat tahun 2004 menyebutkan bahwa ada 4 unsur yang mendorong lahirnya liberalisme, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan alat-alat teknologi, perubahan sosial, dan timbulnya kesadaran memperbaharui cara hidup. Beberapa tokoh yang mengusung terjadinya liberalisme dalam kehidupan saat ini antara lain Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau. Salah satu peristiwa yang menjadi tanda lahirnya liberalisme di Eropa ialah revolusi industri di Inggris tahun 1760 sampai 1840 dan revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1815. Ciri liberalisme, mengutip kembali dari Dwi Siswanto, disebutkan bahwa ada 5 ciri liberalisme, yaitu bentuk pemerintahan demokrasi adalah yang terbaik. Kemudian,
Masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Pengaturan yang dilakukan pemerintah hanya terbatas. Kekuasaan seseorang diartikan sebagai hal buruk dalam kehidupan. Kebahagiaan individu adalah tujuan utama. Beranjak ke pembahasan yang keempat, yaitu fasisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasisme adalah prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Dengan kata lain, secara umum, fasisme merupakan ideologi yang dijalankan dengan cara absolut dan tegas, tidak percaya pada politik demokrasi, dan meyakini seorang pemimpin karismatik otoriter. Bisa dikatakan juga, fasisme adalah paham yang anti-komunisme, anti-demokratis, dan anti-individualis, anti-liberal, anti-parlemen, anti-konservatif, anti-borjuis, dan anti-proletar. Istilah fasis pertama kali digunakan oleh Mussolini pada tahun 1919 dalam sebuah gerakan politik yang mengkombinasikan ultranasionalisme, paham nasionalisme yang berlebihan, dan permusuhan dengan paham kiri maupun dengan konservatisme yang saat itu berkuasa. 3 tahun kemudian, Mussolini memegang kekuasaan sebagai pemimpin koalisi yang didukung oleh kalangan konservatif. Ciri-ciri fasisme menurut William Epstein melalui isme-isme yang mengguncang dunia menjelaskan bahwa ada beberapa ciri dari fasisme, yaitu tidak percaya pada kemampuan nalar bagi fasisme. Keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatik adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Terdapat pengingkaran derajat kemanusiaan di dalam fasisme. Menurutnya, manusia tidaklah sama karena ketidaksamaan itulah yang justru bisa mendorong munculnya idealisme bagi mereka. Kemudian, pemerintahan oleh kelompok elit dalam prinsip fasis. Pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika terdapat pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah pendapat kelompok elit tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.